wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu lagi. Tapi sebelum ke pembahasan, saya di sini mau menyapa teman-teman dulu dengan pantun saya supaya teman-teman dapat memperhatikan materi yang saya sampaikan dengan fokus ya. Oke. Jalan-jalan ke Balikpapan, pulangnya malah sakit gigi. Hai teman-teman sekalian, sekarang kita berjumpa lagi. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah pada ceria ya dengan mendengarkan pantun saya. Nah, oke teman-teman, sekarang saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Vina Siti Nur Aulia dengan NPM 2010631040006. Saya mahasiswa program studi pendidikan luar sekolah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi dikarenakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Namun, sebelum membahas itu, saya akan membahas dulu mengenai pengertian dari kurikulum. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai dua tema. Yang pertama ada pengertian kurikulum dan yang kedua ada landasan pengembangan kurikulum. Oke, teman-teman, sekarang saya akan membahas mengenai pengertian kurikulum. Namun di sini terdapat beberapa pengertian kurikulum. Namun saya akan membahas 3 pengertian kurikulum saja. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum menurut SK Mendikbud. Yang kedua ada pengertian kurikulum menurut Dictionary of Education. Dan yang ketiga ada pengertian kurikulum menurut pandangan umum. Oke, dilihat di slide berikutnya. Nah, teman-teman nanti bisa membaca pengertian-pengertian yang ada dalam tulisan video ini, ataupun juga bisa memahami mengenai penjelasan yang saya utarakan. Oke, nah yang pertama tadi ada pengertian kurikulum menurut SK Mendikbud. Nah, tinggal baca dulu ya dan lanjutkan mendengarkan penjelasan saya. Nah, jadi menurut SK Mendikbud, kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana atau pengaturan yang dimana di dalamnya itu terdapat tujuan, terdapat isi ataupun bisa disebut dengan materi atau disebut dengan bahan kajian. Dan yang ketiga ada cara penyampaian atau bisa disebut dengan metode. Dan yang keempat ada evaluasi atau cara penilaian. Nah, yang pertama mengenai tujuan. Jadi tujuannya itu apa saja gitu supaya nanti dapat tercapai. Dan yang kedua terdapat isi ataupun bahan kajian ataupun materi. Maksudnya yaitu tentang apa yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan. Jadi tidak boleh keluar dalam tujuan tersebut. Jadi harus saling sejalan, harus saling tidak harus saling berpatokan gitu ya. Nah, terus yang ketiga ada cara penyampaian ataupun metode yang dilakukan. Nah, jadi cara penyampaiannya itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan, harus sesuai dengan materi yang sudah direncanakan dari awal. Dikarenakan untuk metode ini kan terdapat beberapa macam metode yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik. Namun, salah satu contohnya mungkin itu metode dengan menggunakan metode ceramah. Nah, di mana metode ceramah itu merupakan salah satu contoh metode yang bisa dilakukan. Namun lihat juga dari situasi dan kondisinya ya. Nah, yang kedua ini pengertian kurikulum menurut Dictionary of Education. Nah, jadi kurikulum adalah sekumpulan mata kuliah ataupun mata pelajaran yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang sudah ditentukan, yang nantinya merupakan persyaratan untuk mendapatkan suatu ijazah ataupun sertifikat. Nah, contohnya misalnya ketika seseorang melakukan kursus menjahit, di mana di situ terdapat beberapa susunan yang harus dia lewati. Misalnya terdapat beberapa
tahapan yang harus dia lewati untuk mendapatkan suatu sertifikat. Nah, di mana sertifikat itu adalah bentuk hasil dari kemampuan dia ketika mengikuti kursus menjahit di lembaga tersebut. Oke, selanjutnya yang ketiga, ada pengertian kurikulum menurut pandangan umum. Maksudnya pandangan umum di sini yaitu jadi dapat kita simpulkan mengenai pengertian kurikulum ini supaya dapat dipahami oleh khalayak umum. Nah, jadi kurikulum ini yaitu membahas mengenai apa yang diajarkan oleh lembaga terhadap peserta didik serta sekumpulan yang di dalamnya terdapat sekumpulan mata kuliah ataupun mata pelajaran yang dimana itu akan diajarkan untuk peserta didik. Nah, misalnya ketika seseorang ingin mendaftar sekolah ataupun kursus, di situ terdapat materi-materi khusus yang harus mereka dapatkan. Jadi lembaga tersebut mengajarkan materi-materi tersebut supaya sesuai dengan tujuannya. Nah, mungkin itu ketiga pengertian kurikulum. Yang tadi itu kan menurut SK Mendikbud, yang kedua itu menurut Dictionary of Education, dan yang ketiga barusan itu adalah menurut pandangan umum. Nah, bisa saya simpulkan kalau kurikulum itu adalah kurikulum bisa disebut juga sebagai pedoman ataupun patokan. Nah, pedoman tersebut bisa dijadikan pedoman oleh pendidik terhadap pembelajaran yang akan dilakukan supaya pembelajaran tersebut tidak keluar dari ranahnya ataupun tidak ada saling menyeleweng, tapi berjalan lurus sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan pembelajaran yang telah ditentukan dari awal. Nah, mungkin itu dari pengertian mengenai kurikulum. Semoga teman-teman paham dulu mengenai apa itu yang dimaksud dengan kurikulum. Nah, ataupun juga intinya dalam kurikulum tersebut terdapat 4 komponen. Di antaranya yang pertama tadi ada tujuan, yang kedua ada isi ataupun materi ataupun bahan ajar, dan yang ketiga ada cara penyampaian ataupun metode yang dilakukan dalam pembelajaran, dan yang keempat ada cara mengevaluasi atau cara penilaian terhadap pembelajaran tersebut. Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu mengenai landasan pengembangan kurikulum. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya mengenai landasan pengembangan kurikulum. Namun sebelum saya memaparkan satu demi satu landasan-landasan pengembangan kurikulum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu landasan. Nah, jadi landasan itu bisa dikatakan sebagai suatu gagasan ataupun prinsip ataupun suatu asumsi yang mana menjadi senderan ataupun patokan dalam pengembangan kurikulum. Nah, jadi mungkin teman-teman juga udah paham ya mengenai pengertian landasan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan-landasan kurikulum. Nah, jadi terdapat beberapa landasan pengembangan kurikulum. Di antaranya yang akan saya jelaskan terdapat 5 landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan religius, dan yang kedua ada landasan filosofis, yang ketiga ada landasan psikologis, yang keempat ada landasan sosial budaya, dan yang kelima ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya untuk pembahasan mengenai landasan-landasan pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama akan kita bahas itu mengenai landasan religius. Nah, jadi landasan religius ini merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang mana itu dijadikan sebagai titik tolak dalam berpikir tentang ataupun ketika mau melakukan serta ketika ingin mengembangkan sesuatu atau bisa disebut dengan mengimplementasikan, di mana di sini peserta didik mengimplementasikan dari landasan religius ini. Nah, salah satu contohnya yang seperti ada di gambar yaitu untuk berdoa gitu ya, berdoa menurut dengan kepercayaannya masing-masing. Di situ mereka menumbuhkan sikap iman dan takwa mereka ketika mau melakukan pembelajaran. Nah, untuk lebih supaya teman-teman lebih paham juga, saya akan menayangkan video mengenai landasan religius ini. Oke, tonton ya. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak, kata Bagus. Oh,
Boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin. Ujar Christina. Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Oke, mungkin teman-teman sudah paham mengenai landasan religius. Gimana tuh tadi videonya? Menarik nggak sih? Semoga aja menarik ya, supaya teman-teman juga bisa melakukan contoh tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan yang kedua, yaitu landasan filosofis. Nah, jadi dalam landasan filosofis ini berhubungan dengan filsafat dan tujuan pendidikan. Nah, filsafat dan tujuan pendidikan ini berkenaan dengan sistem nilai. Nah, maksudnya sistem nilai ini merupakan pandangan seseorang tentang sesuatu, terutama yang berkenaan dengan arti kehidupan. Nah, dalam pengembangan kurikulum, filsafat ini dapat menjawab hal-hal yang mendasar, misalnya seperti apa yang akan dibawa oleh peserta didik, terus juga masyarakat seperti apa yang akan dikembangkan melalui pendidikan tersebut. Nah, untuk yang tadi ada pandangan gitu ya. Nah, jadi pandangan itu muncul dari kajian suatu masalah ataupun norma-norma agama dan sosial yang dianut. Menurut Permendikbud nomor 68 tahun 2013, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum. Nah, juga sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, yang hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Nah, contoh dari landasan filosofis ini yaitu terdapat pengimplementasian dari suatu sekolah yang menggunakan dengan landasan filosofis humanis. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya.
Nah, selanjutnya ada landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini merupakan salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum, di mana landasan psikologi ini berkaitan dengan perilaku manusia yang sehubungan dengan perkembangan kurikulum dan pembelajaran, ataupun bisa disebut dengan perilaku manusia yang menjadi landasan yang berkenaan dengan psikologi belajar dan psikologi perkembangan anak. Nah, contohnya yaitu setiap anak ini diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Jadi, mereka dapat menjalankan pembelajarannya sesuai dengan apa yang mereka sukai. Jadi, pembelajarannya itu berjalan dengan lancar. Oke, next ke slide selanjutnya. Kurikulum ini sebagai alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan proses perubahan tingkah laku siswa. Nah, adanya kurikulum ini diharapkan dapat mengembangkan perilaku baru berupa kemampuan ataupun kompetensi aktual dan prestasi ataupun potensial dari setiap siswa, serta kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki untuk waktu yang relatif lama. Jadi di situ bisa terrealisasikan ataupun bisa dilakukan oleh si anak tersebut. Nah, dalam psikologi ini suatu proses pendidikan yang terjadi antara interaksi manusia, yaitu antara siswa dengan pendidik ataupun siswa dengan masyarakat. Nah, yang keempat ini ada landasan sosial budaya. Nah, landasan sosial budaya ini berkenaan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu dan rekonstruksi masyarakat. Jadi di sini sebagai masyarakat ataupun kita ini harus bisa mensosialisasikan mengenai kebudayaan dari daerah kita kepada peserta didik, supaya peserta didik mengenal mengenai budaya-budaya yang ada di daerah tersebut. Nah, bentuk-bentuk kebudayaan, jadi bentuk-bentuk kebudayaan mana yang patut disampaikan dan ke arah mana proses sosialisasi tersebut ingin direkonstruksikan sesuai dengan masyarakat. Peserta didik di sini harus mengetahui mengenai budaya-budaya yang ada, khususnya yang ada di sekitar mereka, umumnya mungkin yang ada di Indonesia ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan yang kelima, yaitu landasan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi dalam pengembangan kurikulum ini harus diperhatikan salah satunya yaitu dalam IPTEK. Nah, sebab jika kita tidak memperhatikan IPTEK, kurikulum tersebut akan ketinggalan zaman, yang nantinya pelajar ataupun peserta didik tidak dapat ilmu yang dituntut oleh dunia pekerjaan, di mana sekarang ini harus mengikuti dengan zamannya. Nah, sehingga pada hakikatnya inovasi kurikulum ini terus berjalan mengiringi kemajuan zaman sehingga menghasilkan materi pembelajaran yang berupa struktur ilmu perkembangan IPTEK. Oke, kita membahas ke hal selanjutnya. Pembangunan IPTEK ini tertuju pada peningkatan kualitas, yakni untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan. Pembangunan IPTEK ini harus selaras ataupun relevan dengan nilai-nilai agama, nilai luhur, sosial budaya, serta kondisi budaya. Oke, nah teman-teman mungkin tadi itu penjelasan mengenai landasan-landasan pengembangan kurikulum. Nah, mungkin dicukupkan sekian ya mengenai penjelasan yang saya sampaikan. Tadi ya, yang pertama kita membahas mengenai pengertian kurikulum, dan yang kedua kita membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Oke, mending kita masuk ke slide selanjutnya ya. Yuk. Oke teman-teman, gimana nih tadi dari pembahasan awal sampai akhir? Semoga aja teman-teman paham ya. Nah, sebelum saya menutup pemaparan ini, saya mau memberikan pantun dulu nih buat teman-teman supaya jadi kenangan gitu kan, supaya teman-teman ingat dengan saya terus gitu. Oke, pantunnya, senyuman amat sangat mempesona, cantik menawan seorang putri. Hai, saya Vina, kali ini pamit undur diri. Bye-bye teman-teman. Sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf.
Maaf juga bila ada kesalahan kata ataupun yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah.